tempat nyasar. Hah? Yang itu nyasar dulu aja yang mesti sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, Bapak-bapak, saudara sekalian, wabil khusus rombongan daripada jemaah, alhamdulillah kalian masyarakat kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan sehingga pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju kegiatan daripada Sohibul Hajat keluarga besar Ibu Mamal yang telah mengundang kita semuanya untuk hadir di tempat kediamannya ini dalam rangka ruan dan tasyakuran. Mudah-mudahan langkah kita dan niat kita dari rumah sampai sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Salam dan salam tanpa kita cantumkan pada Baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dan para umatnya masih setia mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sehingga berhak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, yang mana niat daripada Sohibul Hajat yaitu mengundang kita semuanya dalam rangka ruaan sekaligus kirim doa pada arwah ahli kubur keluarga semuanya, wabil khusus tentunya keluarga kita semuanya yang telah berhubung rahmatullah dengan berkahnya kita membaca Yasin dan tahlil nanti beliau diampunkan segala dosa-dosanya, dimaklumkan segala kewajiban hidupnya, jika jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Mari jalan tak panjang lebar, mari kita sama-sama baca Yasin dan tahlil ya. Itu juga dipimpin oleh Ustaz ya. Tafadhol. Enggak. Kasih. Ya nanti Ustaz ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajin syuhudillah lahum bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan kami ikhwani Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan jami'al rasul minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa min masyariqil ardi wal maghrib ya barriya wa barya khususan hadir jami'i arwahi al-kubur min Sohibul Hajat. Sumaila Ruhi Sumaila Ruhi Sumaila Ruhi Sumaila Ruhi Sumaila Ruhi Sumaila Ruhi Sumaila Ruhi
Sumaila Ruki 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 Musuli Mukuri Majid Masyuri Lahum Al-Fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون ونحشرهم على أعقابهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا وذرية فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا لا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم بخارجين عنكم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يبطنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسينا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحيي الليل إذا أول مرة وهو الخلق العليم الذي جعل لكم من الشجرة والنهر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى
sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi abun khulqu wa yahfudu al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aram para hasatidah wa bil khusus akhina al-ustaz Ali Muhsin Allah bituli hayatihi wa nafharmat, dan juga para hadirin yang pada malam hari ini menyempatkan kedua langkah kakinya dalam rangka memperingati acara rawahan. Kalau bahasa orang Betawi dulu rawahan gitu. Intinya di dalamnya adalah kirim arwah. Arwah ini kata jamak dari ruh. Ruhun, ruhani, arwah gitu. Jadi ada kubur, kubroni, makabir gitu ya. Nah, jadi di dalam kesempatan ini pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiah. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam kita ini Allah tetapkan sampai ajal menjemput kita, dan
kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan ke haribaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan dalam setiap amaliyah kita, dan mudah-mudahan kita nanti berkumpul di bawah benderanya beliau, bersama beliau dan bersama orang-orang yang dicintai oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama Al-Fakir, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Barangkali karena tempat nan jauh di sana tadi agak macet ya, maklum. Jadi sekali lagi, yang kedua Fakir juga mohon didoakan, wabil khusus buat jamaah Al-Fakir dan sekalian kita semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam bulan Sa'ban ini, dan kelak kita akan menghadapi yang disebut Sayyidus Syuhur, yaitu hadirin rahimakumullah. Kalau bicara tentang mati paling gak enak. Makanya tadi ketika Sahibul Hajah kebenaran yang punya majelis di tempat saya, dia bilang Ustaz, sedikit kalau memang bisa hadir kasih gambaran tausiah tentang kematian. Ini paling gak kematian memang ya. Sebab orang kalau paling gak enak, apalagi di rumah sakit, jenguk orang sakit, mati, ya Allah, ya kata yang mati dan Allah masa jengukin gue dah, ya kan gitu. Itu tapi apa? Tapi al-mautu haqqun, kematian itu adalah hak dan seluruh wajib bagi setiap makhluk yang memiliki nyawa. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian. Cuma yang jadi permasalahannya kapan dan di mana kita akan menjumpai ataupun menemui yang disebut dengan kematian. Kematian bisa ada di depan kita hari ini, bisa ada di belakang kita hari ini, bisa ada di samping kita hari ini. Sebab kita tidak akan pernah tahu wa fi ayyi ardhin tamut, di tempat mana kita akan menjumpai ajal kita. Pagi masih bicara, ketemu jam 9 ada maklumat dari musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dengar ya Allah, baru tadi ngobrol sama kita, perasaan baru banget dia cerita sama kita, nah kita tahunya ajal telah menjemputnya. Dan ini semua sudah menjadi satu hak buat kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya yang terpenting adalah bagaimana kesiapan kita menghadapi kematian. Mati tidak boleh kita anggap terlalu, kita mempersiapkan untuk waktu menjelang kematian kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada di dalam Al-Quran, al-yawmu la yanfa'ul malu wala banun illa man ataqallaha biqalbin salim. Ini kalau guru saya Sayyidil Wahid Habib Rahman bin Ahmad As-Saghar, kemudian kepada lagi guru saya Habib Syekh Muhammad bin Abdul Qadir bin Umar bin Muhammad Al-Haddad, dia mentafsirkan ayat ini bukan nanti di yaumil kiamah tidak bermanfaat hartamu, anakmu, tapi al-yaum di sini ditafsirkan oleh beliau adalah al-waktu, ketika kita sakaratul maut. Sebab kalau ditafsirkan nanti, ada satu hadis mengatakan iza mata benu adam in qata'a amaluhu illa min salasati. Berarti ayat Quran ini bertentangan. Ya, nanti ada shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u. Anak tetap akan bermanfaat nanti. Yang bagaimana anak yang mampu mendoakan kita ketika hidup di dunia. Nah, makanya ditafsirkan di sana al-yaum la yanfa'ul malu wala banun. Nanti ketika syakaratul maut, kata Allah la yanfa'ul mal, harta yang dari pagi kamu cari sampai sore, bahkan sore ketemu malam pun kamu lupa tidur demi memikirkan harta yang kau cari, la yanfa'u, ketika sakaratul maut itu tidak akan punya manfaat bagimu. Ketika datang malaikat Israel, karena mobil kita banyak,
kita negosiasi dengan Israel, bisakah Israel ada Alphard 1 tuker, kalau bisa hari ini saya nggak mati. Israel, saya punya deposito, ya, ambil aja deposito saya, tapi jangan kau ambil ajal saya. La yanfa'u alma, tidak akan bermanfaat harta kita ketika itu, ya. Wala banun, dan juga anak-anak kita, anak yang kita sekolahkan dari mulai S1, S2, S3, bahkan di luar negeri doktor, ketika kita sakaratul maut pun dia tidak bisa bermanfaat memberhentikan ajal kita ketika itu. Bisa jadi anak kita karena spesialis penyakit dalam, dia bisa obatin penyakitnya, tapi dia tidak bisa mampu mengobati ajalnya. Nah inilah la yanfa'ul malu wala banun. Kecuali apa? Illa man ataqallaha bi qalbin salim. Yang selamat adalah orang yang hatinya bersih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karenanya kita dalam kehidupan dunia ada dua penyakit, ada penyakit batiniyah, ada penyakit zahiriyah. Kalau penyakit zahiriyah yang ada di badan kita sakit jantung, sakit gula, sakit apa paru-paru semuanya, itu ada obatnya, nggak terlalu berat, tetap itu ada solusi pengobatannya melalui medis, ya. Tapi kalau sudah masuk kepada penyakit yang disebut penyakit batin, itulah al-afatul qulub, penyakit hati. Ini yang perlu kita jaga, penyakit hati. Sebab orang kalau penyakit zahir, ketika dia sakit, dia bisa senang kalau tidak ada penyakit hati. Tapi kalau penyakit hati masuk penyakit itu di dalam dirinya, katapun dia sehat tetap nggak senang, gitu, ya. Coba kita lihat orang-orang rumah sakit, hatinya bersih, walaupun dia sakit dia gembira. Kenapa? Tenang bawanya. Orang sampai berkata, gua mah bingung sama lu, sakit lu sampai tahunan tapi hati lu gila aja, senang. Karena hati nggak sakit, sakitnya zahirnya. Maka oleh karena itu, ijtanibu katsiran minadh dhanni, kata Allah, jauhkan olehmu wahai orang beriman, di antara penyakit hati adalah buruk sangka. Nah, yang sekarang nih, jadi makanya yang perlu kita jaga penyakit hati, ya. Apalagi penyakit yang namanya bengek, itu nggak ada obatnya penyakit hati tuh. Gila, tetangga punya mobil nyesel, ya kan? Tetangga dapat naik gaji nyesel, itu penyakit yang nggak ada obatnya, itu penyakit hati. Yang begitu tuh yang sangat ditakutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, Inna fil jasadi mudghatan, sungguh di dalam jasad manusia ini ada segumpal darah. Idzal saluha saluha sa'irul amali. Ada juga yang mengatakan sebuah hadis, Idzal saluha saluha kullu amali, wa idza fasada fasada kullu amali. Kalau hatinya sakit, semua kegiatan amaliyahnya sakit. Gimana mau nggak sakit, mau sholat, ngelihat ada yang kita benci nggak jadi sholat, ya kan? Mau sedekah karena kita merasa pengen dilihat sama seseorang. Benci di dalam hati sama orang nggak pernah mau hilang, ya. Jadi ini penyakit hati. Kalau hati kitanya bersih, maka amal kita semuanya Allah akan jamin bersih. Nah, apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Mudghatan wahiyya al-qalbu, inilah hati. Nah, oleh karenanya cahaya nuriyah kita ini di hati kita. Makanya jaga hati kita biar jangan jauh, jangan merasa kenyang, tersimpan afatul qalbi, penyakit hati. Apa aja penyakit hati? Hasud, riba, namimah, ya, benci sama orang, kesal sama orang, hasud sama orang, adu domba orang. Ini penyakit nih yang kalaupun ketemu bulan Ramadan Allah nggak bakal ampuni. Kenapa? Mau taraweh karena pengen menjadi imam, kalau nggak jadi imam nggak mau taraweh, kan gitu. Itu penyakit hati tuh, ya kan? Taraweh mau kalau memang kira-kira nggak ada orang yang kita benci. Kalau ada yang kita benci, enggak, gua nggak demen taraweh di situ. Ada siapa, ada bulan, nggak jadi akhirnya bekerja taraweh. Semuanya akan rusak kalau hatinya rusak.
Oleh karenanya jaga hati kita agar bersih, maka nanti kita akan menghadap Allah dengan semua yang dijamin itu akan soluhah amali. Itu. Nah, kalau orang sudah masuk di dalam fase yang disebut meninggal, berarti apa? Tafriqur ruh ilal jasad. Ketika berpisahnya ruh dengan jasad, itulah kematian. Kematian ini hakun wajibun, hak bagi seorang. Nah, oleh karenanya ketika mati, orang perlu bertanya, ya kan? Maka kata Rasulullah, ada 3 yang akan mengiringi jenazah. Yatba'ul janazatu salah satu, 3 akan mengikuti ketika orang ini sudah mati. Ya kan? Pertama apa? Maluhu wa ahluhu. Ini kalau kita mati ini paling cuma 3 tuh yang bakal ngikutin kita. Ya. Pertama, maluhu, harta kita. Yang punya mobil, mobilnya ngiringin sampai dimulai nyolatin sampai ke liang kubur, dikober tuh mobil sampai harta kita sampai ngikutin kita. Yang tadinya pakai motor, punya motor, motor kita ngikut sampai ngantar kita ke liang kubur. Ya, cuma wayar ji'u, kemudian harta kita kembali. Ada yang punya harta saking cintanya, kemudian yang punya meninggal, motornya ditaruh di kuburan, ada kayak gitu. Saking sayangnya saudaranya, ini motor si almarhum dia beli, boleh niat banget, belum sampai dia pakai dia udah meninggal. Ada nggak kira-kira biarin deh motornya ikut dipendem di kuburan gitu, Zat? Saking sayang itu motor ninggalin kita. Ya, oh duitnya kebenaran ada di bank, ambil di bank. Barangkali nanti ini buat nyambuk malaikat itu apa, munkar nakir, taruh di dalam kuburan nggak boleh malah. Ya. Terus apa lagi? Wa ahluhu, bini kita, anak kita, mertua kita yang kita cintai di dunia berlebihi daripada Allah dan Rasulnya, dia ikut sama kita, tapi dia akan kembali. Bini yang tadinya kita sayang-sayang dari mulai kita kenalan sampai punya bocah, ya kan? Apa ada di sini mungkin seorang istri saking cintanya sama suaminya meninggal mau nemenin di kuburan nih? Saya belum pernah ketemu tuh, kalau ketemu saya viralin tuh, ada seorang istri saking cintanya sampai nemenin suaminya, nggak usah lama-lama, 2 hari aja di kuburannya. Kita tanya nih bini kita, lu cinta mau gue seumur hidup dia, lu cinta sehidup mati, gue pengen tahu ntar kalau gue mati duluan, lu mau nggak nemenin gue 2 hari aja di kuburan? Amin amin bang, gue kan gitu. Sama suami istri kita juga bisa ngomong begitu, bang lu cinta sama gue, ya kan? Kira-kira ntar kalau gue mati, lu mau gak bang nemenin gue? Gak usah lama-lama bang, kuburin zuhur, tungguin gue aja sampai jam 12 malam deh. Kira-kira ada yang begitu? Ada, yang ada kabur pulang duluan. Bini kita udah sendiri di sana, kita pun nanti sendiri di sana semua. Saudara-saudara kita meninggalkan kita, hanya tinggal diri kita di sana. Dan di sana itulah Rasulullah mengatakan al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur ini salah satu sarana tempat pertama yang kita hadapi nanti Pak di alam kubur. Tempat ukuran hanya hitung semeter, 2 meter kali semeter. Ya, kalau bukan amal kita yang bicara, semuanya tidak akan masuk akal. Tapi keimanan yang bicara di dalam kita. Yasin tidak tadi mengatakan, ya kan? Di dalam Yasin dikatakan wa nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya, semua mulut diam, tangan nggak bisa. Yang berbicara adalah tangan kita, kaki kita semua. Itu semua berdasarkan amal kita. Kalau amal kitanya baik, insya Allah Pak, yang jawab malaikat itu dengan benar dan pasti semuanya benar. Jadi bukan diri kita yang menjawab adalah bagaimana amal kita ketika di dunia. Kalau di dunianya kita baik, hati kitanya bersih kepada manusia, bersih kepada Allah, jaga hablum minan nasnya, jaga hablum minallahnya baik semua, pasti semuanya kita akan selamat dikubur, bahkan sampai nanti di hari akhirat kemudian. Dan kita dibina
وشفيعنا ومولانا محمد ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعن لكل منهم الصحابة أجمعين ثم إلى أرواح أئمة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح أربعة المجتهدين والمقلدين في الدين وثم إلى أرواح شيخ قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وثم إلى أرواح شيخ البغدادي وثم إلى أرواح خصوصا شيخنا سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم إلى أرواح خصوصا سيد الوليد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف وثم إلى أرواح سيد الوليد الحبيب محمد بن عبد القادر بن عمر بن محمد الحداد وثم إلى أرواح خصوصا من كان اسمه المكتوب في هذه القرطاس وثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات اللهم أنزله في قبورهم الريح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك رفيع الجنان إنك كريم المنان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم طول أمورنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى الله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Pakai 1 3 3 ini nengok kan dulu kan. Mama Dede ceramah bicara Mama Dede belum datang. Itu ya, itu kali nama. Iya, tapi nggak diredoin makanya jadi Rido namanya. Ini Rido nih Roda. Tahu lagi. Nah, Ustadz yang ngajarin. Iya. Sekarang beda loh, Sabtu nih. Iya. Pada nggak belum beli deh. Bang, ijazah tuh langsung kasih. Saya langsung. Ayo di sambil, jangan bismillah. Yuk. Bang nggak ngopi om? Enggak ngopi. Udah 3 kali masalahnya. Saya nyusu aja. Gitu aja. Ini saat saya motor. Paling kecil. Paling kecil tapi badannya paling gede. Kaosnya pakai ini, jadi pakai ini. Banyak, ada tante Sri, ada tante Iya semua gitu. Tante Iya. Gimana kakak paling Ini tante Sri nyariin tuh. Udah tag.